Masih nonton enggak teh? Woi. Satu. Kata Nia Era, selamat bergabung kata Nia. Selamat bergabung, yang mau naik silakan. Kita buka room malam hari ini. Selamat bergabung, yang mau naik silakan. Aku menanti kapan takdir tiba. Aku menanti saat menjadi biasa. Kesenian ini terlalu indah, walaupun terakhir untuk menelan. Bang Izul, selamat malam. Apa kabarnya Bang Izul? Sanggup ku tahan dan ku relakannya. Putri, Ngapa? Iya kayak kunti. Iya bang, baik bang. Assalamualaikum Bang Izul, selamat malam, selamat Waalaikumsalam, bergabung. selamat malam bang. Selamat, ya. Baik Apa kabar saya. Kabar abang gimana? Baik juga Bang Izul. Selamat. Iya, syukur Selamat alhamdulillah. kita ketemu. Iya, Ini Bang Izul. Iya. Pemusatan latihan sudah dimulai tanggal 26 kemarin ya. Banyak pemain yang sudah berdatangan Iya. ke Bali. Dan salah satu yang mengejutkan adalah dipanggilnya kembali itu Beckham Putra yang menggantikan Bagaskara yang cedera. Komentarnya Bang Izul. Kalau menurut saya sih untuk Beckham Putra dipanggil untuk timnas lebih bagus juga sih. Karena dari kemampuan dia pegang bola itu bagus, passing-passingnya bagus. Apakah Beckham Putra bisa langsung nyetel dengan pemain-pemain diaspora Bang Izul kira-kira? Kalau untuk nyetel kayaknya masih bisa belum. Cuma keyakinan Beckham Putra masih bisa dicoba. Ya sekitar 10 menit sisa waktu babak kedua atau 5 menit lah. Bisa dicoba lah. Ya, yang saya soroti adalah syuting-syutingnya yang lumayan akurat ya, bukan itu lumayan Iya. akurat ya. Dan kekurangannya di Beckham Putra ya paling di fisiknya ya, memang agak posturnya memang agak kecil ya dibanding dengan pemain-pemain diaspora yang lain ataupun pemain timnas yang lain ya. Kalau dari posisi Beckham Putra ini saingannya Bang cukup hebat-hebat semua lah. Ya, kebetulan posisinya Marcelino kan tidak main atau Iya. nanti dia. Saya rasa kalau untuk starter saya rasa belum. Belum. Mungkin 15 atau 10 menit terakhir tergantung Iya. kondisi di lapangan ya bisa dicoba. Dan posisi tim kita unggul atau memang Iya. mau memburu gol. Kalau menurut Abang Menambah Lili gaya. Pali kemungkinan ya starter atau Dejian. Lili Pali belum tentu juga starter. Karena Kalau menurut saya mungkin Dejan itu jadi starter nanti. siapa? Dejames. Oh, Dean James. Ya, Dejames. Untuk menggantikan posisi Ragnar ya. Iya. Ya, jadi pemain-pemain yang baru comeback itu saya rasa memang untuk menampal lini-lini memang yang kekurangan di lini depan seperti posisi Marcelino dan posisi
Rod Mangun. Kalau kalau dari posisi Bang, kalau seandainya Ole Romney jadi sayap kan, Senantos jadi striker agak kurang bagus juga kalau menurut saya. Ya, Mendingan strikernya Ole Romney, wingernya yang seperti kalau winger kanan Yakup atau Yance. di winger kanan itu banyak. Egi bisa, Eliano Ligi bisa. Yakob Ya, bisa. Banyak ya. pilihan kalau di kanan. Kalau di kiri Kalau- ini Ragnar tidak bisa main. Dean James, Stefano Lillipali, Ole Romani bisa digeser ke kiri, Rafael Iya. Strike. Pokoknya di depan itu banyak. Cuma untuk Beckham Putra dan Lillipali itu tergantung kondisi di lapangan nanti. Apakah kita Iya. mau, misalkan posisi masih kosong-kosong, apakah kita mau memburu gol? Nah itu bisa ditambah untuk pemain depan. Saya rasa begitu. Selamat malam, selamat bergabung Bang Hendrik. Apa kabarnya Bang Hendrik? Assalamualaikum, Bang. Bang Hendrik, kita tahu tanggal 26 kemarin TC kita sudah dimulai di Bali. Salah satu yang mengejutkan adalah coretnya Bagaskara dan dipanggilnya Beckham Putra. Pendapatnya Bang Hendrik? Kalau menyoal masalah itu karena tidak terlalu vital, maaf saja untuk kedua pemain saya anggap bukanlah tanpa bermaksud mengardilkan mereka ya, tapi bukan sesuatu yang signifikan karena salah satu dari mereka itu hanya sebagai pelapis saya rasa, jadi tidak terlalu bermasalah ke taktikal tim kita nanti melawan Cina. Ya, saya pun berpendapat seperti Bang Hendrik karena mereka itu untuk pelapis dan memang misalkan di babak kedua kita masih memang belum mendapatkan gol di menit-menit 65 atau 70, mereka itu Beckham Putra atau Stefano bisa dimasukkan untuk menambah daya gedor di lini depan kita. Saya kira begitu Bang Hendrik. Ya, artinya sebagai tambahan opsi ya, artinya akan tetapi karena Patrick setelah 2 pertandingan resmi, dia kan sedikit banyak sudah memahami dan sudah mempunyai pakem timnya. Jadi hanya perbaikan di beberapa spot-spot aja yang minor gitu. Jadi tidak akan berubah secara drastis. Jadi kebetulan Beckham dan Bagaskara itu kan di posisi attacking ya. Jadi sekali lagi tanpa mengerdilkan mereka tidak terlalu krusial pergantian itu gitu. Tapi ada yang menarik Bang Agus. Saya lihat ada perkembangan ke arah yang menggembirakan untuk Kevin Dix ya. Ya, Kevin Dix. Ya, kita patut bersyukur itu. Jadi dia termasuk pemain yang lumayan vital juga di area sebelah kanan. Ya, terakhir dia main di klubnya dan dimasukkan menit ke 70-an ya, 70-an dan mencetak gol di menit-menit akhir melalui titik putih. Benar. Di injury time Mohon dia. maaf ya Bang, potong nih Bang. Tadi kan ada kan tanggal 26 kayaknya. Itu kan ditanya Petek Lopet sama wartawan kan. Gimana katanya, Kevin Dix atau bisa bermain atau gimana? Katanya kan dicoret katanya. Kevin Dix bisa bermain. Kevin Dix sudah datang kayaknya. Sudah datang. Sudah bergabung di Bali. Iya, sudah bergabung. Atau untuk mengelabui Cina aja, kata Petek Lopet kan. Itu kan tergantung Lihat kondisi aja nanti pemain. kemungkinannya, kondisinya. Yang pastinya dalam kondisi sekarang itu katanya kayaknya dicoret Kevin Dix katanya, kata Petek Lopet kan ditanya kan. Sudah datang. Kevin Dix sudah datang. Ini Bang Izul dan Bang Hendrik. Saya menyoroti komenan dari pertanyaan dari wartawan ke Patrick Lipet yang mengenai Elkan Bangun. Apakah mau dipanggil atau tidak? Ya, jawaban Patrick Lipet ya waktu melawan Australia dan Bahrain, si Elkan Bangun sudah dipanggil dan Elkan Bangun ingin fokus dengan klub dan ingin mendapatkan menit bermain. Dan sekarang posisi di klub sudah habis kompetisi dan Elkan Bangun ada di Bali. Terus
di lini belakang, Coach Patrick sudah merasa cukup puas dengan penampilan lini belakang kita, yaitu Jaides, Hapner, dan juga Rizky Ridho. Dan ditambah lagi pelapisnya ada Mes, siapa lagi ya? Jordi Aman. Jordi Aman, dan dia sudah menemukan formasi dan formula yang cukup solid di belakang. Jadi dia tidak perlu lagi memanggil Elkan Bangot. Nah, itu pernyataan Coach Patrick di Bali kemarin pas ditanya wartawan. Komentarnya, Bang. Silakan Bang Hendrik. Ya, sekali lagi Elkan adalah pemain bagus. Artinya timnas sangat membutuhkan tenaganya dan dari flashback selama di membela timnas dia selalu memberikan yang terbaik, ditambah dengan kemampuannya dan posturnya yang lumayan kan begitu. Akan tetapi kalau menurut saya memang betul Patrick tidak akan mengubah karakter di lini pertahanan kita yang sudah membuktikan di beberapa pertandingan. Trio center back kita kalau tidak terjadi hal-hal yang signifikan tidak akan diganti. Ya. Jadi bagusnya performa Elkan Bagot mungkin kalaupun dia dipanggil hanya meramaikan di bench saya rasa ya sebagai pengganti begitu, karena Patrick juga menyadari performa 3 pemain yang disebutkan tadi dan mereka secara statistik sudah membuktikan kan begitu. Ya, sangat riskan juga untuk mengganti back yang sudah pakem itu di belakang, dan juga mungkin juga misalkan ada yang cedera, bisa mungkin ada opsi untuk Elkan Bangot masuk. Tanggapannya Bang Izul? Iya Bang. Tanggapan yang mana dulu Bang? Mengenai Elkan Bangot. Menurut saya sih, walaupun Elkan Bagot tetap dipaksain dimasukin nih, masuk timnas, lebih dia pasti kalah saing juga Bang. Kalah bersaing dengan Jaides, seperti Rizky Ridho, Justin Hamder. Kemungkinan kalau menurut saya, kalau Elkan Bagot pilihan dia itu tepat untuk lebih fokus ke klub. Ya. Kan dia fokus ke klub kan untuk memperbaiki dirinya agar lebih bagus lagi bermain. Ya. Dan posisi sekarang di kompetisi di klubnya kan sudah selesai. Saya rasa apabila memang Elkan Bangot masih standby di Bali atau di Jakarta, kemungkinan bagus juga apabila mengantisipasi pemain kita yang cedera. Jadi sewaktu-waktu Elkan Bangot bisa dipanggil kan. Apakah Bang Jai cedera ataukah Rizky Ridho atau Hapner atau Jordi Aman, ada salah satu back kita yang cedera, dia bisa ngikut nanti ke Jepang kan untuk. Dan juga Bang, kalau kalau Elkan Bagot kan contoh gini, kan Elkan Bagot ini pasti dipanggil untuk Piala Asia U23 kan kualifikasi kan. Contoh aja ini, Elkan Bagot, Justin Hammer masih bisa ya, Rizky Ridho bisa nggak masuk usia U23 lagi ke Piala Asia? Yang bisa Marcelino, Justin Hübner, Enggak ya, Rafael Strike, sama si gelandang Ivar Jenner. Panjenar. Ya. Ya kalau Maksud saya ini kan kalau Pratama seandainya nggak bisa. Elkan Bagot itu kan masuk di usia U23 kualifikasi Piala Asia. Kalau dia nggak mau dipanggil juga, berarti masa nasionalismenya tuh sudah maksudnya sudah nggak peduli lagi dia. Kan kalau dia masuk di usia U23 otomatis meningkatkan performa dia juga di timnas. Pas dia jadi pemain inti terus dia starter. Tapi kalau dia tetap nggak mau juga dipanggil, aduh kebangetan banget itu. Kita tahan dulu abang-abang sekalian. Kita sapa dulu Bang Ino. Sen, selamat malam, selamat bergabung. Apa kabarnya Bang Ino? Malam.
agak sedikit kecapean sih ini karena Ya, banyak kerjaan akhir-akhir ini, makanya jarang ya. confirm. Bagus. Dari suaranya. Malam Bang Innocent. Ya, Menyebut nama abang Malam agak Bang. apa saya Sakit ya Bang Innocent. Ino. ya Bang Ino aja, panggilannya Bang Ino, Bang Hendrik. Ino aja ya. Iya. Yuk. Bang Ino, Minum jamu dulu Bang, Bang Ino, biar semangat. ini dengan pemanggilan Beckham Putra yang menggantikan Bagaskara dan kembalinya Stefano Lillipali, tanggapan Bang Ino gimana Bang? Aku sih waktu Stefano era-era STY itu aku nggak ngikutin waktu di era itu, kan aku sempat nggak ngikutin timnas sejak zamannya dualisme liga. Aku nggak ngikutin lagi, baru ikutin lagi di era STY terakhir ini kan, pas Lillipali udah nggak pernah dipanggil. Jadi aku nggak bisa lihat dia waktu dulu mainnya gimana. Cuman kalau lihat dari statement dia waktu diwawancara, seharusnya sih dengan Clifford sekarang manggil dia, terus ada si Ole yang kalau lihat performanya dari zaman apa? Kalau lihat performanya dari zaman dia, Ole udah berapa kali main sih ya? Gue lupa ingat. 2 apa 3 kali? Dua. 2 kali. Dari dia 2 kali bermain ini, dia selalu jadi kayak target man kan. Bola ke dia kontrol gol. Walaupun nggak semua bisa jadi gol, tapi setidaknya dia masih bisa dibilang lebih tenang daripada pemain-pemain Indonesia yang lain selama ini yang di depan. Yang saya soroti oleh itu akurasinya, Bang Ino, akurasi syutingnya ya. Ya akurasi syuting iya, cuman kenapa aku bilang kontrol bolanya, karena aku sampai sekarang tuh masih amazed pas dia pertama kali diturunin Clifford di Australia. Walaupun kita kalah, buat aku yang selama ini ngelihat timnas Indonesia kayak apa, walaupun sempat nggak ngikutin kan, yang aku bilang tadi di awal, tapi jarang ada striker Indonesia yang bisa kontrol bola seperti itu, setenang itu pas dia nyetak gol ke Australia itu. Ada striker Indonesia zaman dulu yang bisa kontrol bola dan tenang, tapi biasanya bolanya di bawah. Bukan kayak dia itu kan, bolanya di atas tuh, dia dikontrol dengan satu kaki sebelum dia nyetak gol. Dan ketika Lillipali masuk, kalau Lillipali dengan statement dia pas wawancara dibilang kan dia target man. Jadi di depan tuh jadi seakan-akan jadi punya 2 target man kita di Indonesia. Ngasih ke Oleh sama ngasih ke si Lillipali. Kalau nggak salah Yang aku Lillipali jadi bukan pertanyaan, tipikal pemain nomor 9 Bang. Lillipali dia lebih melebar atau malah ke attacking midfield, dia lebih Ya, bukan ke target man, bukan nomor 9 dia. Jadi Lillipali di yang sayap. tipikal nomor 9 kita ada di Ramadan Sananta, jadi super subnya makanya oleh. Bang aku bilang, aku karena nggak tahu dia main kayak apa pas pertama kali di RSTY, karena baru terakhir kembali ke timnas. Yang aku lihat dari pernyataan dia pas dia bilang kan, kenapa dia nggak dipanggil lagi, karena menurut dia kalau tipe dia bukan tipe yang STY mau main. STY saja bilang ke dia kalau di waktu era STY dulu bukan penyerang yang harus cetak gol, mau main tengah mau main belakang, yang penting bisa cetak gol. Jadi aku sebelum abang tadi koreksi, aku berpikirannya berarti dia menurut dia tuh gaya mainnya kayak target man. Walaupun bener posisinya begitu, tapi orang ngasih ke dia bisa nyetak langsung atau ngasih orang ke depan, tapi bukan orang yang tiba-tiba dari bawah ngambil bola. Bukan tipe orang yang tiba-tiba ngambil bola dari bawah gitu terus nyetak ke depan atau umpan di depan. Kelihatannya dia kayak, dari pernyataannya dia aku menilainya begitu, karena aku nggak nonton kan. Yang jadi pertanyaan aku, siapa yang akan jadi di tengah kalau dia sama Romelu dua di depan? Walaupun abang bilang tadi udah ngasih koreksi ke aku, dia mainnya bisa melebar kan. Berarti yang di tengah yang ngasih bola ke mereka berdua tuh siapa kalau 3 di depan kira-kira? Masih Aku justru jadi pertanyaan itu ketika abang nanya begini, karena
Kan Lili Pali bisa dianggap gantiin posisi Ragnar kan, tapi yang di tengah yang biasanya Marcelino di tempat kan Marcelino kena kartu. Siapa yang di posisi Marcelino? Ketika Lili Pali udah di depan gantiin Ragnar, Ole udah posisi dia kan. Yang kita lihat 2 pertandingan ini. Yang di tengahnya itu yang aku pertanyaan justru, bukan si Lili Palinya. Siapa yang di situ? Striker kan bagus. Aku sampai sekarang nggak ngerti dengan pola pikirnya dia itu ya. Mungkin dia emang masih lebih muda jauh dari aku atau dari abang-abang di sini. Tapi alasannya itu nggak mau kehilangan posisi di klub. Liga udah selesai. Lu udah tunjukin performa. Itu antara lu bakal di luar lagi atau lu dijual. Kalau ada klub yang tertarik sama permainan lu. Bukan mempertahankan posisi di klub. Ya, Dengan nama Elkan tidak dipanggil kemarin, Coach Patrick sudah memberikan pernyataan bahwa di lini belakang sudah cukup solid dan tidak perlu memanggil Elkan Bangon. Tapi bukan menutup kemungkinan apabila ada pemain yang cedera, Elkan Bangon juga bisa dipanggil dengan adanya. Nah itu yang kepikiran di kiri sih kalau sampai ada yang cedera. Ya. Karena kalau dilihat sekarang yang orang bilang Sandy Walsh cedera, tapi di situ ada Kevin Dix kan yang udah pulih. Cuman dia bilang kan dia tanggal 9 masih ada pertandingan, jadi tanggal 30 baru ke Indonesia kan. Gak ikut TC. Kevin Dick. Tapi Kevin Dix bisa. Tapi kalau Kevin Dix pun nggak ada, yang orang-orang suka bilang kemarin-kemarin waktu lawan Cina itu dia yang bikin problem dan sampai nginjak si Mes, dia masih ada buat nyerang si Asnawi di posisi itu buat ngasih umpan serang juga kan, kayak Kevin Dix suka ngasih umpan serang. Terus kalau Rizky Ridho di gerusuk itu belakang, Asnawi itu. Ya, Gerusuk. Mes mesti bisa di situ. Jadi istilahnya tuh di kanan masih banyak, tapi kalau di kiri sampai misalnya si siapa? Sampai misalnya si Fernando cedera, siapa yang mau ngisi? Mau ditaruh Nathan di posisi itu. Bang Eno, kita tahan dulu ya, kita sapa teman-teman kita yang lain. Bang Garda, selamat malam, selamat bergabung. Selamat malam, Bang Agus. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Satu lagi Bang Lijun, selamat malam Bang Lijun. Ya, selamat malam, Bang. Ya. Semua selamat malam. Ya, Malam. Bang Garda dan Bang Lijun ya, tanggapannya dulu ya mengenai pemanggilan kembali Beckham Putra dan Stefano Lillipali. Tanggapannya dulu Bang Garda. Ya, terima kasih Bang Agus. Sedikit sih, saya singkat aja. Kalau perihal pemanggilan pemain yang ini kan baru ya, anggap aja baru lagi gitu kan. Ya support sih kalau perihal Lillipali, ya dia kan untuk porosnya kan di sektor pemain yang absen ya gitu, yang informasinya kan Ragnar gitu kan, untuk menutup poros yang kosong gitu. Kalau Beckham Putra ya sebenarnya ya sah-sah aja gitu, nggak jadi masalah gitu kan, karena emang buat kasih kesempatan. Kalaupun nanti dia mendapat kesempatan, saya sih punya pemikiran kalau dia itu ya pasti bakal jadi pemain pengganti aja gitu, bukan pemain reguler ya gitu. Ini hanya untuk jadi ajang juga buat mencari tahu lah gitu. Barangkali ada talenta-talenta yang di mata para jajaran pelatih ini bisa jadi opsi gitu, bisa diorbit juga gitu kan. Selain ada Marcelino gitu kan, ada Egy, ada Ricky Kambuaya, barangkali Beckham Putra bisa berkembang justru kalau setelah pemanggilan timnas gitu kan, kepercayaan dirinya gitu. Begitu aja Bang Agus. Ya, Bang Lijun silakan Bang Lijun. Ya, kalau menurut aku ya, Bang ya,
untuk pemanggilan Stefano Lillipali ataupun Beckham Putra ya tidaknya ya pelatih yang sekarang ini melirik betul gimana permainan Liga Indonesia itu aja ya. Berarti ibaratnya berilah betul-betul mana ya kepercayaan pelatih itu untuk pemain-pemain liga-liga kita kan gitu, liga-liga lokal kan gitu. Tunjukkan betul-betul kan gitu kan. Gak kalah saing dengan pemain-pemain yang Indonesia yang main di luar kan gitu kan. Ya tunjukkan betul bahwasanya Liga Indonesia itu berkualitas kan gitu. Pemain-pemainnya nggak ada apa kan gitu kan. Kepercayaan pelatih jaga kan gitu. Ya saya support juga sih untuk Beckham Putra kan gitu kan. Ya saya support juga kan gitu kan. Tunjukkan betul-betul bahwasanya pemain-pemain liga-liga Indonesia kita ini, liga-liga lokal kita ini ya punya talenta yang besar kan gitu kan. Untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain yang bermain di luar Indonesia kan gitu. Itu aja sih menurutku. Bang, cukup, makasih Bang. Mengenai Coach Patrick sudah memiliki pakem di belakang dan tidak perlu memanggil Elkan Bangot, gimana tanggapannya Bang Garda dan Bang Legend? Saya sedikit nggak terlalu komen panjang karena udah sempat gitu ya dibahas soal Elkan gitu ya Bang Agus ya. Elkan ini kan hanya sebatas mungkin ya gitu. Kalau pandangan saya sih pribadi ini untuk pair aja gitu kan. Di samping nanti ada pemain inti yang di sektor back nggak fit atau mungkin ya kayak cedera gitu ya kayak Hilgers kemarin gitu kan. Mereka kan yang nutup masih banyak gitu. Tapi di sini kan memang untuk memaksimalkan pemain diaspora gitu kan keturunan. Elkan ini kan punya kelebihannya unggul di postur tubuh gitu dibanding back diaspora lain gitu. Ya pada intinya Elkan ini bisa dijadi opsi buat pada saat nanti ada kita ketemu lawan gitu yang punya lini depan atau punya striker gitu ya, target man yang punya postur tubuh lumayan juga atau kayak bermainnya agak long ball gitu kan bisa jadi antisipasi kan gitu. Tapi di sini Elkan ini kayaknya kenapa bisa disebut nggak dipanggil atau dia menolak gitu ditanya ya gitu Bang Agus. Yang saya dapat dia kayak mengabaikan gitu. Mungkin dia apa bahasa ininya tuh insecure ya gitu ya atau mungkin dia tidak pede lagi gitu, tidak seperti awal-awal dia menjajaki di timnas gitu kan. Dengan kata lain ya dia ngelihat lini belakang kita yang udah pemain-pemain diisi pemain-pemain yang mumpuni gitu kan, punya label gitu. Kanan, tengah, kiri gitu kan. Bahkan gelandang bertahan sekarang udah ada. Mungkin dia sedikit kurang percaya diri gitu kan. Pada akhirnya dia memutuskan buat lebih fokus untuk karirnya di klub gitu kan. Dia sekarang kan lagi pontang-panting juga nih gitu kan. Klub dia ya apa kabar terakhir tuh melepas kontrak dia gitu. Nggak tahu gimana kabarnya, cuma mudah-mudahan kedepannya setelah round 3 ini dia ada keinginan dan juga ada kesempatan lagi buat dipanggil nanti kita di round 4 ya, mudah-mudahan kita lolos otomatis pasti ya gitu. Biar supaya kita lihat juga nih buat perkembangan kan, barangkali nanti back kita yang utama kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, itu akumulasi atau cedera kan, bisa jadi opsi gitu. Umur dia kan masih umur berkembang gitu, masih muda banget, bisa dimaksimalin. Oke, cukup Bang Garda. Ya mungkin itu aja. Bang Legend, Ya, gitu aja. silakan Bang. Ya, kalau menurut aku soal Ekan Bangot ya, betulnya sih mungkin betul juga dibilang Bang Garda tadi kan gitu kan. Terlalu insecure soal pemanggilan pemain. Mungkin ego dia selalu besar mungkin. Kan gitu. Betulnya kalau kesempatan itu ada, pelatih itu melirik juga tentang dia kan gitu. Tapi karena dia itu ya egonya itu besar gitu kan. Makanya ya
kita nggak tahu juga kan itu kan. Mungkin di zaman dulu STY pun ada sempat STY itu berpikiran untuk menarik dia lagi, tapi karena egonya dia itu besar, nggak bisa menurunkan ego ya, gitu kan. Ya kalau untuk kelebihan, kekurangan pemain itu semua ada kan, termasuk Ekan Bangot kan gitu. Itu aja sih menurutku, karena egonya aja, ego Ekan Oke. Bangot aja mungkin. Kuasa pelatih itu melirik dia juga, tapi karena ego dia besar ya nggak tahu lah, kembalikan kepada pemain juga masing-masing. Ya gitu aja bang. Oke, cukup ya, kita sapa dulu Bang Your Hero dan Bang Jaya. Selamat malam, selamat bergabung Bang. Selamat malam. Selamat malam. Eh, Bang Jaya dari mana? Dari Jawa Timur, Bang. Dari Timur. Bang Hero Dari Aceh, Bang Agus. Aceh ya. Oke. Dari Sabang sampai Merauke bergabung di Benar. Komal kita ini. Yang menarik di TC kemarin adalah kiper kita di timnas, pola latihannya memakai kacamata fokus untuk fokus kepada bola. Nah ini mungkin di Eropa sudah menerapkan sudah lama, untuk di kita di dalam negeri ini memang baru diterapkan sepertinya pola latihan seperti ini. Mengenai pola latihan seperti ini, apa tanggapannya dari teman-teman semua? Dari Bang Hendrik dulu, silakan Bang Hendrik, tanggapannya Bang Hendrik. Ya, itu salah satu instrumen yang cukup membantu untuk melatih fokus dari pemain kan. Karena memang salah satu yang dibutuhkan dalam permainan tim yang seperti permainan sepak bola ini, selain kondisi fisik dan juga faktor skill, ya satu lagi fokus kan. Jadi semua arahan pelatih waktu di briefing itu akan diusahakan semaksimal mungkin di waktu pertandingan. Jadi itu menurut saya salah satu yang harus kita terima sebagai konsekuensi dari kemajuan sepak bola gitu. Cukup Bang Hendrik, ke Bang Jaya, silakan Bang Jaya. Ya, so far bagus. Jadi teknologi itu kan nggak bisa kita hindari sekarang ini. Lebih kalau kita bicara sepak bola di era sekarang itu ya justru bagus ya. Artinya tujuannya kan supaya lebih fokus, untuk meningkatkan kualitas fokus dari penjaga gawang kita kan. Gitu. Ya bagus Kang, so far bagus itu. Nggak ada masalah kalau soal itu. Cukup Bang Barangkali Garda, soal silakan. Elkan Bagot itu tadi ya. Boleh Oh dikit. ya. Ya, boleh silakan. Iya, kalau soal ikan bagot gini, problem ikan bagot itu kan dia tidak bisa bersaing di klubnya, sehingga dia harusnya kan naik level gitu loh kalau mau ingin dilirik timnas gitu. Jangan stay di situ. Kalau dia stay di situ ya nggak bisa. Sorry, timnas itu kan harus level tertinggi gitu yang main di timnas. Kalau Elkan nggak bisa up kualitasnya ya sorry. Kalau dia nggak dipanggil, harusnya dia itu ya, harusnya dia sadar diri gitu. Kenapa kok nggak bisa dipanggil? Padahal kan sudah ganti pelatih juga kan gitu. Gitu Bang, sebentar. Ya, lanjut Bang Garda, silakan Bang Garda. Mengenai sektor pertahanan ya, mungkin kalau dari sisi kematangan memang udah nggak bisa diganggu gugat gitu. Soalnya Elkan ini kan memang dari segi usia dan jam terbang dia bermain kan emang terakhir aja kan di tier 3 gitu kan di Inggris itu kan. Sedangkan yang sektor pertahanan kita sekarang yang lagi dihuni ya salah satunya kan emang ada juga di Sia kan, Abner, terus Rido kan di divisi lokal, tapi kan dia udah punya kontribusi lah gitu ya untuk timnas ya, udah lama juga lumayan gitu kan, kepercayaan juga udah dapat Itzes dan Hilgers gitu. Ya cuma kans dia buat mendapat jam terbang nanti ke depannya saya yakin sih masih ada, karena kan setelah ini kan pasti nanti bulan 9, bulan 10, bulan 11 sampai akhir tahun itu ada FIFA Matchday gitu kan. Kalau berlanjut uji coba pemain pun pasti bakal ada gitu kan. Bahkan dari pemain lokal pun saya yakin bakal banyak yang bakal di orbit gitu. Salah satunya kayak ada ya pemain Persib Edo gitu.
mungkin pemain-pemain lain dari Papua atau mungkin dari klub mana gitu kan di Liga 1 yang bagus gitu. Saya yakin sih ada itu. Mudah-mudahan bisa ada kemajuan deh gitu. Terutama buat pemain lokal ya. Ya itu aja Bang Agus. Ya, lanjut Bang, lanjut. Halo Bang, lanjut mendengar suara saya. Untuk mengenai apa namanya tadi pelatihan kiper ya, itu bagus sih menurut saya kan gitu kan. Kita harus mencontoh juga untuk negara-negara di luar sana untuk sepak bola maju kan gitu kan. Kita nggak boleh kalah saing dengan mereka. Kalau mereka di luar sana udah memakai kayak gitu, kita ya perlu harus pakai kayak gitu juga kan gitu. Nah, itulah namanya perkembangan sepak bola untuk di dunia ini kan gitu. Kita perlu kembangkan itu juga. Kalau bisa ya jangan untuk di timnas saja kan gitu kan, untuk pro di liga-liga lokalnya untuk kita kan itu perlu juga diterapkan juga. Biar ibaratnya ya kita inginlah seperti adanya Marcus Harrison yang baru, Kurnia Mega yang baru, nanti Hernando yang baru lagi. Nah, nanti ada lagi kiper-kiper yang baru lagi untuk kita di liga-liga lokal kita kan gitu kan. Perlu juga diterapkan untuk di liga-liga lokal, jangan di timnas saja. Itu aja sih menurutku, Bang. Ya saya harap juga bukan juga di sektor kiper ya, di sektor striker juga perlu, karena di posisi striker tuh kita harus bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun di depan gawang. Seperti contoh pemain-pemain Jepang yang latihan syutingnya sampai 800-900 kali dalam sehari, latihan syuting untuk meningkatkan akurasi tendangan. Lanjut next, Bang Your Hero, selamat. Ini apa tanggapannya? Ya, makasih Bang Agus. Ya, kalau untuk swivel vision itu atau kacamata fokus itu kan baru di kita baru ya, termasuk hal yang baru dipakai oleh Sven Wonderberg. Padahal itu di Eropa juga udah pelatih-pelatih kiper sudah memakai itu. Gunanya apa? Swivel vision itu gunanya supaya melatih fokus dengan radar yang dalam keadaan mata dalam keadaan gelap ya. Untuk melatih lebih fokus dikarenakan apa? Karena sekarang banyak sekali kejadian itu ketika aliran bola itu terjadi tiba-tiba gitu. Artinya apa ya? Kalau dalam bahasanya itu kadang tendangan itu Bang Agus bisa jadi mengenai lawan ataupun mengenai kawan. Dan itu terjadi tiba-tiba. Nah, itu membuat kiper mungkin agak sedikit terkejut. Makanya latihan ini metodenya guna juga untuk melatih lebih fokus penglihatan kiper dari segi arah serangan dari manapun. Nah, satu lagi, swivel vision ini berguna untuk bagi penjaga gawang yang memiliki mata minus atau silinder. Nah, itu berguna seperti itu. Nah, terkait untuk yang Elkan Bagot sedikit ya Bang Agus ya. Untuk Elkan Bagot itu Patrick sudah melakukan kontak dari bulan Maret ke Elkan. Akan tetapi Elkan mempunyai alasan tersendiri, dia itu pengen fokus ke karirnya di Blackpool karena dia tidak ingin posisinya tergantikan. Dan menurutku, kenapa dia bilang seperti itu? Untuk defender kita pada saat ini, kalau dibandingkan dengan Elkan hanya jadi pelapis saja. Kecuali itu dalam situasi momen-momen yang harus memasukkan Elkan seperti kita ketinggalan gol dan kita main dari lemparan dari Pratama Arhan ataupun servis bola mati. Kita butuhkan Elkan pastinya. Akan tetapi itu situasi tersebut tidak selalu berguna untuk Elkan. Makanya saya bilang Elkan mungkin dia sudah seperti kehilangan kepercayaan diri untuk memang melihat dari pesaing-pesaing yang ada seperti J.I. Justin Hubner, bahkan sekelas Rizky Ridho pun kalau saya dibandingkan dengan Elkan, saya masih memilih Rizky Ridho untuk dimainkan dengan pakem yang J.I. dengan Justin Hubner. Mungkin itu aja sih Bang Agus. Oke, kita sapa dulu BRI Liga 1. Selamat malam, selamat bergabung. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Saya dari Bandung Bang. Ya, mengenai perbincangan kita tadi, tanggapannya silakan.
Ya positif aja lah untuk kedepannya, apapun itu pola latihannya yang dilakukan Coach Patrick, semoga mendapatkan hasil yang terbaik nanti menghadapi dua laga melawan Cina dan Jepang. Mungkin tadi udah dijelaskan sama kawan-kawan juga semua mungkin Bang. Terima kasih. Nah, gitu Bang aja. Sani, selamat malam. Apa kabarnya Bang Sani? Selamat bergabung. Bang Sani mendengar suara saya, Bang Sani? Oke, belum ini ya. Tanggal 6 tinggal menghitung hari lagi. Mungkin Coach Patrick sudah meracik dan akan menemukan formasi yang ideal untuk timnas kita melawan Cina nanti. Menurut teman-teman sekalian, apakah formasi yang kita pakai nanti sama seperti melawan Bahrain dengan pola 3-4-3, atau Australia kemarin 3-4-3, atau lawan Bahrain kemarin 3 berapa? 3-5-1 ya kalau nggak salah. Silakan tanggapannya dari Bang BRI dulu dari atas ya. Oke Bang, kalau menurutku untuk formasi harusnya tetap aja mungkin ya, line up-nya. Mungkin pas menghadapi Cina ada sedikit perubahan ya, soalnya Ragnar dan Marcelino absen. No comment sih Bang kalau soal formasi sih, mungkin cuman beda pemainnya aja mungkin. Bang Hendrik, tanggapannya? Ya, tentu sangat menarik karena hampir dipastikan kalau tidak ada kendala akumulasi ataupun cedera, tidak akan banyak merubah ataupun tidak merubah komposisi pemain. Karena dia pasti mengikuti pepatah yang bilang don't change the winning team. Yang pertama, yang kedua yang perlu kita pahami juga yang menjadi sorotan saya, seharusnya atau sebaiknya timnas itu harus bisa leading di babak pertama. Ya, udah beberapa kali kita bahas kan Bang Agus, karena pemain kita yang mayoritas bermain di Eropa dalam 60 menit ke atas itu agak sedikit kesulitan dengan kelembapan tinggi di GBK, Romeni dan lain, dan kecuali mungkin pemain kita yang sudah lebih lama aklimatasi ya. Jadi kenapa saya berbicara seperti ini? Dengan kita leading di babak pertama, tentu di babak kedua kita lebih bisa mengontrol permainan. Yang kedua yang tadi mengantisipasi masalah kelelahan dari pemain-pemain kita. Faktor kelembapan di Indonesia yang lebih tinggi daripada di Eropa. Yang kedua faktor jarak perjalanan mereka gitu. Dan satu lagi yang menjadi PR kita sebenarnya di sini, terutama di lini depan ya. Artinya dengan segala keterbatasan suplai pemain dari Liga BRI kita, Liga 1, di lini depan yang sangat minor sumbangsinya. Kalau saya anggap, karena untuk lini belakang, mulai dari penjaga gawang, lini belakang dan tengah masih ada disumbangkan pemain-pemain dari liga domestik kita kan. Tapi untuk lini depan sangat memprihatinkan, terutama di tukang gedornya di posisi nomor 9-nya. Bukan saya mengatakan Ramadan Sananta jelek, akan tetapi gap antara dia dan Romeni sangat jauh. Jadi sekiranya ada terjadi apa-apa yang fatal dengan oleh Romeni, kita pasti akan kesulitan mencari pengganti yang setara begitu. Ya, ini faktor kesalahan dari tim-tim liga kita yang terlalu memaksakan pemain asing terutama di posisi striker ya, di posisi nomor 9 ya. Jadi pemain-pemain yang bertalenta di lokal, terutama pemain muda tidak bisa muncul akibat faktor itu gitu. Jadi Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya ataupun Rizky Ridho itu pengecualian di antara sempitnya peluang itu. Jadi minim pilihan untuk pemain di lini depan. Beda dengan era sebelumnya yang kita
kaya sekali di lini depan Dari seperti tahun Wah, 60-an, ya, dari tahun 60-an kita selalu punya striker nomor 9 yang ya kita sebutkan ya satu persatu, mulai dari zamannya Ricky Yakobi di situ, setelah dia ada Ferry Sandria di nomor 9, ada juga Kurniawan di Yulianto, ada juga Rocky Putira, ya posisi-posisi goal getter semua. Terakhir kita di posisi Bambang Pamungkas kalau untuk posisi nomor 9 yang memang betul-betul berkualitas ya. Setelah era BP, kualitas pemain nomor 9 kita, target man kita atau posisi big man kita memang sangat memprihatinkan. Ya, muncullah seperti Dimas Derajat, Ramadan Sananta, yang mereka pemain bagus tapi karena faktor tadi kalah bersaing di klub, ya, tidak mendapatkan menit bermain yang cukup gitu. Kita rindu untuk posisi striker yang tajam ya. oke, cukup Bang Henry ya. Kita sapa dulu Mbak Angel. Selamat malam, selamat bergabung. Ya, selamat malam Bang. Dari mana Mbak Angel? Bandung? Oh, Bandung. Tadi BRI Liga 1 dari Bandung juga sudah turun ya. Tanggapannya Iya. mengenai tanggal 6 nanti kita akan melakukan pertandingan melawan Cina. Mengenai formasi yang akan kita pakai, apakah sama seperti melawan Bahrain atau Australia nanti? Mungkin kalau untuk formasi kita nggak bisa tahu ya Bang. Mungkin pinginnya sih formasi yang kayak Sintayong sih pinginnya. Tapi kan balik lagi kita beda pelatih dan beda caranya kan. Nggak kayak kemarin Kak. Ya kemungkinan kita nggak tahu sih. Aku nggak bisa prediksi formasinya berapa. Cuma aku pengen tahu aja posisi Ragnar kan tidak ada. Kemungkinan harus diganti sama siapa. Kedua, Marcelino kan aku mau kasih kartu. Nah digantinya siapa? Aku sih pinginnya Beckham, terus Siki Kambuaya atau Yakob sih harusnya masuk. Sananta no, Arhan no, Egy no, harusnya itu sih yang cocok ya, biar bisa ngebantu oleh Romani, yang bantu yang lain. Itu sih Bang. Untuk di posisi starter ya oke, kalau Senanta tidak ada, yang lain tidak. Tapi kalau untuk di bench bolehlah untuk pilihan di pelatih nanti ya, untuk di cadangan kan. Kalau mereka tidak dimasukkan skuad ya juga repot kan. Mereka itu untuk Iya benar Bang. pelapis memang itulah adanya pemain kita, nggak ada lagi seperti Sananta itu dipilih cuma karena dia sendiri yang ada posisi 9 di lokal, dan kita mencari Terakhir Sebenarnya banyak sih Bang. terakhir Sebenarnya kesannya seperti banyak. itu Bang Agus. iya. Enggak, sebenarnya banyak Bang. Sebenarnya banyak, cuman ya pelatihnya aja yang nggak mau nyari. Sebenarnya banyak kok Bang. Jangan bilang kayak oh nggak ada, cuma ada Bang. Bukan Sananta aja, ada yang lebih bagus. Cuman kitanya aja yang nggak mau nyari, pelatihnya juga nggak mau turun lah. Carilah di BRI Liga ada lah Bang beberapa. Siapa Mbak? Siapa Sebenarnya. pemain nomor 9 kita? Coba dua aja, dua. Salah dua. Itu aja ya Bang ya. Menurut aku ya pemain Persib Ya. sih. Siapa? Dimas Derajat. Dimas Derajat. Dimas bener Derajat? sih, Bang. Dimas Derajat Bukan di Dimas Persib? Derajat. Iya, Dimas Derajat di Persib, cuma nggak dimainkan karena cedera Bang. Enggak, dia kalah sama siapa? Siapa? Alah, pemain Brazil dua-dua itu. Dario Silva sama Ciro Alves. David David da Silva. Sorry, ya David da Silva sama Ciro Alves kan? Ciro Alves. Iya. Itu kan duet tak tergantikan kalau tidak ada akumulasi atau cedera. Jadi Dimas hanya sebagai pengganti di Iya situ. benar Itu sih Bang. itu Sebenarnya maksud ya saya. Bang. Itu maksud Betul. saya. Kalau ya seandainya nih Ciro Alves tahun lalu bisa maksudnya bisa dinaturalisasi sama Erick Thohir, mungkin dia bisa bantu, bener nggak Bang? Masuk ke timnas. Ya, kalau Ciro umurnya sudah 37 sekarang, Mbak. Iya, tapi kan kalau PSG juga udah 35, menurut aku nggak masalah dong. Iya. PSV itu untuk menutupi Jairo aja sih, kemarin kan masih sidang di arbitrase kan. Iya betul. Tapi kalau Jairo menutupi janganlah Bang. kekurangan itu. Yang barap tinggi susah Bang, susah. Jairo susah. Susah Bang. Ya pengennya itu sih Bang. Ciro kalau nggak ada Bang siapa ya waktu itu ada lupa aku.
Ada selain Dimas Derajat ada di Persib, cuma dicadangkan bang di bagian cadangan Persib. Aduh saya lupa bang, masih muda juga, umurnya sekitar 23 tahun, Ya, itulah pemain makanya Persib baru. penilaian pelatih itu kalau pemainnya belum banyak dapat jam terbang dia belum Nah bisa itu panggil. bang masalahnya. Iya benar bang, setuju. Jadi di liga kita itu memang ini juga ada wacana 11 pemain. Jadi talenta lokal kita yang mau bertumbuh ya mau redup di tengah jalan kan, istilahnya kan kayak gitu kan. Jadi untuk Iya aku juga iya betul bang. Saya sebagai penonton, iya betul. kedepannya calon-calon striker masa depan kita mati di tengah jalan. Iya bang, harus cari lagi ya bang. Iya, oke siap. Oke. Kita lanjut ke Bang Garda Timnas. Tanggapannya Bang Garda mengenai formasi yang akan kita pakai di tanggal 6 nanti. Tanggal 5 atau tanggal 6 nanti. Mengenai soal formasi nggak akan jauh sih. Kalau prediksi kayak Bahrain, mungkin ada beberapa perubahan tuh dari pemain ya. Kalau pola bermain saya yakin sih masih sama, tergantung mungkin lihat skema bermain Cina ya, karakter Cina itu seperti apa bermainnya, mungkin cara mengantisipasi atau kayak bermainnya pun kita pasti ada berbeda atau ada perubahan sedikit. Mengenai soal tadi sih penambahan ya kayak tentang striker gitu, ujung tombak ya, goal getter gitu. Garansi apa yang bisa kita berikan seandainya seorang kayak pemain-pemain selain Romania yang di timnas ya, yang dikasih kepercayaan gitu karena diaspora, ini lokal atau yang lain gitu. Garansi apa yang bisa kita berikan kalau pemain itu bisa memberikan hal lebih atau pengaruh lebih di posisi sekarang ini kita sedang menatap menuju Piala Dunia gitu. Garansi apa yang kita bisa beri gitu? Saya rasa nggak ada selain yang sekarang ada ini gitu. Karena apa? Kalau pendapat saya, tingkat kematangan dan tingkat kecermatan dalam penyesuaian menghadapi pemain-pemain yang sifatnya ini lebih ke internasional gitu. Dia itu kan dari mentality atau dari kesiapan nih diri dia itu kan mempengaruhi ya. Contohnya kita ngambil sampelnya kayak tadi ya yang kata Kak Angel kan disebutkan Ciro atau siapa gitu kan, yang harusnya bisa memberi warna baru gitu kan. Ada kawan saya kemarin tuh memberi masukan atau memberi ada argumen gitu. Kalau bisa sih pemain-pemain seperti itu yang punya prestasi di liga lokal kita ini bisa dikasih kepercayaan gitu Bang Agus ya. Kita Silva atau Ciro atau siapa yang bisa dijadikan pemain otomatis naturalisasi kan. Susah bang, nggak bisa bang. Iya, ya gini Mbak, maksudnya gini. Kan itu harapan kalimatnya gitu kan. Tapi begini, saya menjegal gitu. Kalau kalimat ada wacana seperti itu karena apa? Dalam artian itu kan naturalisasi gitu kan. Itu jatuhnya berarti bukan pembangunan sepak bola tim nasional terutama. Itu bukan pembangunan lagi namanya. Tapi Malam, Bos. ya, selamat malam. Ya jadi pokoknya kalau artian seperti itu ya itu sama aja kita memundurkan sepak bola kita kayak yang sebelumnya kan seperti itu caranya. Itu kan artinya tergolong instan yang benar-benar instan gitu. Tapi tidak ada progres untuk pembangunan. Kalau ini kita kan punya darah keturunan. Walaupun sama-sama kalimatnya naturalisasi tapi ini pembangunan gitu. Dari sedang mengembangkan gitu kan timnas kita ini supaya bisa lebih baik ya dengan rata-rata umur yang masih di bawah usia 27, 25 gitu kan, bahkan sampai 24 kan kayak aja izin gitu. Ya target sih bisa menjadi acuan ya buat nanti 3 tahun atau mungkin sampai 5 tahun ke depan ini tuh timnas bisa memberi dampak positif gitu, terutama buat regenerasi. Kalau saya Bang Agus lebih mengumpulkan kalau kita harus bisa lebih
memperkuat ya gitu nanti buat kedepannya. Ini kan sektor tengah dan depan ya gitu. Kredit khusus sih untuk tengah ya, pelapis HY atau misalkan penerus HY, dan untuk menjadi spare dari seorang oleh Romeni gitu kan. Bener kata tadi siapa, Bang Hendrik ya tadi yang sebutin, bener-bener gap tuh jauh banget antara Romeni dan striker selain Romeni yang dari timnas gitu, jauh banget gitu. Kalau Romeni diganti, penggantinya siapa yang masuk, kita jujur ya, saya pribadi merasa jadi beda gitu rasanya. Jadi nggak ada kesan kita optimis gitu, apa masih ada rasa optimis untuk bisa memberikan tekanan ke pertahanan lawan gitu. Karena emang sudah disuguhkan juga dari pertandingan sebelumnya kan, striker pengganti Romeni ini gimana penampilannya gitu kan, Sananta atau siapapun itu gitu. Jadi itu aja sih. Kalau saya berharap dulu itu masuk di tahun 2003, saya sudah pantau itu pemain Swansea City, Jules Rasman Piru ya. Itu striker nomor 9 yang saya harap dia bisa bergabung dengan timnas, dan ternyata dia memilih timnas Suriname ya. Menurut informasi dari istrinya ya, dia membalas chat dari DM saya dulu ya, tahun 2022-2023, yang kita masih berburu pemain itu di Swansea dia dulu. Sekarang sudah main di Leeds United di divisi Championship dan promo ke Liga Inggris musim depan. Tanggapannya itu lanjut ya Bang Yor Hero, mengenai formasi yang bakal kita mainkan tanggal 5 nanti. Kalau untuk formasi Bang Agus, kita masih tetap pastinya pakai formasi 3-4-3 yang kita pakai melawan Bahrain. Karena kalau untuk formasi ini itu kita hanya kekurangan seperti yang pemain akumulasi, seperti Ragnar kan memang tidak ada ya, karena dia memang terkena wabah virus tidak dipanggil. Nah, untuk Marcelino juga akumulasi terakhir, makanya satu posisi menurut saya kenapa Panoli Lipali itu dipanggil, karena satu posisi memang dia bisa menutupi posisi seperti Ragnar dan juga Marcelino. Karena di Borneo beberapa striker asing yang memang masuk bergonta-ganti di Borneo itu pelayannya itu Stefanoli Lipali, dan itu sudah terbukti dari Matius Pato. Habis itu juga pemain-pemain asing lainnya, Lipali lah yang jadi pelayan untuk umpan-umpan yang memang akurasinya memang sudah tidak usah kita ragukan. Akan tetapi jika Patrick Kluivert ingin memainkan Lili Pali ini satu posisi memang staminanya juga tidak sebagus dengan pemain-pemain lainnya karena dari faktor usia juga. Tapi menurut saya itu wajib dicoba Lili Pali bakal dimainkan. Kalau untuk di posisi Ragnar, karena Ragnar tidak, menurut saya Yakob juga berhak mendapat kesempatan itu untuk bermain di winger kiri. Dikarenakan di masa-masa STY dulu Yakob selalu bermain di winger kanan dan menjadi pilihan utama. Menurut saya, jadi Bang Agus kalau untuk formasi tetap ya bakal pakai formasi yang seperti melawan Bahrain. Akan tetapi untuk posisi goalkeeper aja kita bakalan Emil kayaknya yang bakalan debut melawan China nanti. Kalau untuk di posisi striker, saya sudah bilang pasti Ole yang mengunci di tempat itu. Karena satu posisi juga dia sudah membuktikan ketika melawan Aussie dan Bahrain 2 kali 2 match 2 gol, dia mampu menciptakan gol itu. Makanya saya bilang Bang Agus, kalau untuk melawan China, Patrick juga lagi mungkin ya sedikit ya membentuk chemistry dengan TC di Bali ini supaya apa? Demi mematangkan pemain-pemain yang debut nantinya seperti Panoli Lipali bersama teman-teman lainnya, ataupun karena posisi seperti winger ataupun kandang serang seperti Marcelino kan sedang tidak bermain ya. Makanya dibentuk chemistry ulang supaya untuk meramu strategi lebih baik nanti melawan Cina. Itu aja sih Bang Agus. Oke. Kita sapa dulu Bang Sam Pembenci dan Bang Sulung. Selamat malam, selamat bergabung. Apa kabarnya? Ya, Mas. Malam. Ya, baik kabarnya ya. Tanggal 5 nanti kita akan melawan Cina di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Cina juga sudah mempersiapkan diri, bukan hanya kita. Cina lebih siap untuk melawan Indonesia dan siap menang dan siap mengalahkan Indonesia di kandangnya. Dengan
menaturalisasi pemain dari liga, yaitu pemain Serginho ya, posisi di depan dia bisa di 3 posisi, di attacking midfielder, striker, second striker, dan bisa juga sayap, jadi 4 posisi. Menurut teman-teman dan abang-abang sekalian, apakah timnas kita diasuh oleh Coach Patrick ini di laga melawan Cina dan nanti akan menunggu terlebih dahulu atau langsung menggempur di awal-awal babak pertama dan ingin mendapatkan gol cepat terlebih dahulu? Kita mulai dari Bang Sambunci. Silakan Bang Sambunci. Iya, saya yakin sih kalau kita selaku tuan rumah ya nggak mungkin menunggu ya. Saya pikir dari menit-menit awal kita langsung nyerang. Karena yang pertama kita jadi tuan rumah, yang kedua ya kita memang butuh gol cepat gitu ya. Nah, tetapi yang harus diperhatikan juga ya, seperti waktu di kandang Cina dulu ya, kita menguasai permainan ya sampai 60% ke atas gitu kan. Nah, ketika bola mati nih ya, kelemahan kita waktu itu ya, kalau nggak salah ya dua gol itu dari bola mati, saya lupa ya. Tetapi yang perlu diperhatikan juga ya, serangan balik dari Cina ini ya luar biasa juga. Nah, kalau kemarin taruhlah ya, karena ada boleh dikatakan coba-coba ya, tim coba-coba dari STY waktu itu. Tetapi untuk kali ini ya nggak mungkin sekaliber apa namanya Patrick ya, nggak mungkin dia mau coba-coba lagi ya. Yang jelas saya kira ya untuk kerangka tim yang seperti kemarin masih ya waktu lawan Bahrain ya, mungkin yang menjadi pembeda ya antara yang menggantikan Marcelino, yang menggantikan Ragnar ya, yang menggantikan Martin Paes ya, mungkin Emil Audiro ya. Nah, yang masih tanda tanya ini kan kita yang menggantikan Ragnar nih, siapa nih yang kira-kira sekelas lah ya, seimbang gitu ya. Apakah Lili Pali ya memang bisa mengimbangi ya permainan daripada Ragnar gitu ya. Ya itu yang kita harapkan gitu ya. Untuk Marcelino ya mungkin siapa gitu, Eliano atau Kambuaya ya, atau siapalah ya. Tapi yang jelas di sini ya untuk kerangka ya masih sama ya lawan Bahrain kemarin gitu. Kita berharap sih kalau lawan Cina sih saya pikir ya nggak akan banyak mendapatkan kendala ya. Nah, yang kita masih bingungkan gitu ya, nanti kalau pas lawan Jepang ya, meskipun nanti Jepang menurunkan bukan menurunkan tim utama gitu ya, tetapi namanya juga Jepang ya, nah pastilah ya kaliber pemainnya udah beda dari kita, walaupun pemain pelapis juga mereka juga pasti mau unjuk gigi kan, mereka juga ingin membuktikan gitu, lebih lagi kita tandang ya. Jadi untuk formasi saat ini ya saya pikir ya untuk di kandang Jepang ya kita seri itu pun masih berat ya. Kalau pola permainan saat ini. Kalau untuk Cina ya kita yakin lah 1000% ya bisa 3 poin lah. Kalau buat saya itu saya nggak muluk-muluk lah ya, 3 poin itu di tangan lah gitu. Jadi udah kita yakin lah gitu, karena kita di kandang ya, terus level juga ya untuk saat ini ya, boleh dikatakan kita di atas Cina ya gitu. Jadi itu saja dulu Has. Silakan lanjut Bang Hendrik, tanggapannya Bang Hendrik. Ya, banyak poin-poin menjelang pertandingan melawan Cina ini. Yang pertama, syarat kita maju ke round 4 itu harus berbuah 3 poin kemenangan gitu. Jadi tidak ada kata menunggu, kita harus mulai gas dari awal, mengantisipasi yang tadi saya sebutkan di awal,
Dengan kita udah leading 1-0 atau udah unggul lah di babak pertama, kita lebih bisa mengontrol ritme pertandingan dan juga mengantisipasi faktor kelelahan pemain-pemain inti kita yang mayoritas bermain di Eropa, yang cenderung bermasalah menghadapi kelembapan di Indonesia, terutama di GBK, karena mereka harus berbagi oksigen dengan 70.000 supporter begitu. Jadi dengan udah leading, seperti contoh melawan Bahrain, kita udah leading di babak pertama, kita lebih bisa lebih enak mengontrol pertandingan gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, khusus tentang lawan kita ini, Cina ya. Ini agak menarik karena dalam beberapa pertandingan terakhir kita lebih terbiasa menghadapi tim-tim dari Timur Tengah. Artinya permasalahan dulu yang kita kesulitan menghadapi tim Timur Tengah kayaknya sudah bisa dipecahkan. Akan tetapi kita menghadapi tipikal yang lawan yang sedikit berbeda dari tim Asia Timur ya. Walaupun tidak sedahsyat Jepang atau Korea, akan tetapi mereka tetap adalah Cina gitu. Jadi mereka mempunyai sesuatu yang bisa memutarbalikkan segala sesuatunya. Nanti di GBK kita juga harus hati-hati, jangan overconfident, apalagi menganggap enteng Cina gitu. Jadi Cina tetaplah Cina, kita tetap fokus kepada permainan kita dan mudah-mudahan bisa leading di babak pertama untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi. Kalau untuk starting 11, saya pikir Audrey akan di bawah Mister untuk 5 di belakang, trio center back dipegang oleh Rizky Ridho, Jay Idris dan Justin Hubner. Di kanan mungkin kalau Dix fit, dia akan memantau satu tempat di situ. Di kiri Kelvin Verdong tidak akan tergantikan. Untuk 2 di posisi nomor 6, nomor 8 kita punya Joey Pelupesi dan Tom Hai. Masuk ke ke posisi Marcelino. Ini agak menarik. Marcelino selama ini di timnas dikasih kebebasan, walaupun dalam pakem awalnya dia adalah penyerang sayap kanan begitu, yang mendampingi Rumeni dan Ratnar. Akan tetapi dia juga dibebaskan untuk membantu ke lini tengah dan menjadi dinamo permainan di situ. Ada beberapa tipikal yang mendekati dia. Yang pertama seperti kita lihat waktu melawan Bahrain, ada Elano Renders yang disiapkan langsung menggantikan Marcelino begitu dia dipastikan akumulasi, dimasukkan Coach Patrick kan gitu. Tapi kalau dari sisi tipikal, Egi Maulana juga sering memainkan posisi seperti Marcelino. Dia penyerang di flank kanan, tapi bisa juga di attacking midfielder gitu. Kalau untuk posisi Ratnar, saya mengharapkan dikembalikan lagi ke Rafael Strijk. Artinya dia karena jarang dimainkan, mungkin minim dari pantauan Cina. Mudah-mudahan dia bisa memberikan sesuatu nanti di pertandingan yang penting ini. Kalau untuk Lili Vali, mungkin dia akan masuk sebagai super sub setelah kita leading. Begitu, Bung Agus. Nah, lanjut, silakan, Pak Angel. Kalau untuk Ragnar, saya kurang setuju dengan semuanya pendapatnya. Karena belum ada yang cocok juga sih, belum ada yang mendekati sesuai dengan Ragnar. Terus Marcelino juga, saya harap sih Beckham ya, inginnya Beckham sih. Tapi jangan main di menit awal sih, aku pinginnya dia main di menit akhir. Gitu sih, itu aja sih Bang, pendapat saya. Next, Bang Garda, silakan. Buat pertandingan nanti lawan Cina, saya yakin sih kita untuk babak awal ya, kita kayak waktu leg pertama sih lawan Cina. Salah satunya kita pasti bakal mencoba buat menggempur di awal ya, di awal pertandingan gitu. Cuma mungkin nanti setelah itu ya pasti tim pelatih bakal mempelajari kekurangan skenario waktu leg pertama itu seperti apa gitu kan. Contohnya mengantisipasi counter attack lawan gitu kan, karena waktu leg pertama itu kan memang benar-benar kita
kena ini ya apa namanya, kena comebacknya seperti itu ya, gol gol kedua juga gitu. Jadi biar bisa kita percaya diri gitu. Mungkin ya tempo bermain juga bisa dibuat skenario kayak lawan Bahrain gitu kan. Ya walaupun mungkin tipikal bermain berbeda mungkin pasti ya. Lawan antara Bahrain atau Cina gitu. Cuma kalau untuk gambaran pasti kita bermain gempur gitu kan di awal pertandingan. Tempo juga pasti bakal bakal dijalankan juga gitu kan, mengingat ya pelatih juga berbeda kan dari sebelumnya gitu. Ya, pelatih yang sekarang mungkin dia punya gaya bermain tersendiri kan, Alex Pastor, Patrick Kluivert gitu. Untuk komposisi pemain yang paling sentral ya kayak Ragnar gak ada ya, kita mencoba buat kasih kepercayaan full ke Eliano ya, walaupun kemarin tuh lawan Bahrain tuh kan dia pemain pengganti juga, dia standar lah gitu. Maksudnya nilainya 6 lah, 6,5 gitu kan, jadi nggak terlalu spesial kayak pertandingan sebelumnya gitu. Lawan Australia kan Eliano lumayan juga sih menunjukkan skill apa namanya, skillnya atau permainan dia keluar gitu. Ya mudah-mudahan selepas dia pertandingan di klub kemarin kan agak sedikit lagi top perform gitu. Kalau saya lihat cuplikan dia kemarin lawan. Bukannya Eliano di posisi kanan. Dia kiri juga bisa, Bang Agus, jangan salah. Oh, bisa kiri Kiri juga. juga bisa. Iya, kiri bisa. Dia attacking juga bisa. Dia punya 3 posisi kalau utama ya. Selain dia bisa jadi gelandang kanan atau bek kanan gitu kan, yang pernah dicoba oleh pelatih sebelumnya ya, pelatih kita sebelumnya waktu lawan Bahrain. Eliano ini role model gitu, role position ya, benar-benar gitu, versatil ya, gitu. Maksudnya mudah-mudahan bisa dikasih kepercayaan gitu. Ya 50-50 sih antara dia atau Lili Pali ya, walaupun Lili Pali sebenarnya dia lebih lebih condong dia bermain tuh di tengah ya, bukan melebar di sayap. Kalau di posisi Rapal strike gimana? Oh, kalau strike itu kan dia lebih ke second striker ya, atau dia jadi target man ya, walaupun kalau di target man saya benar-benar low perform deh gitu kalau untuk Tapi saat ini ya, saya lihat karena kurang. saya lihat Rapal strike itu sama seperti Marcelino ya. Usia masih muda, pengalaman memang belum terlalu banyak. Cuma kalau Iya, lagi gacor, iya, dia sendiri golnya ya melawan itu Bahrain. Iya, sama itu seperti makanya Marcelino. Kalau lagi itu gacor, saya bilang kalau lagi ada harinya nggak bisa ngomong kita. iya, itulah yang disebut namanya kan berarti ketidakstabilan pemain di situ kan jadi masih dipertanyakan juga gitu kan, karena kalau pemain yang benar-benar punya kredit khusus gitu kan, kayak Ijes gitu kan, atau Verdong, iya kematangan dia juga walaupun disebut tua juga belum tua, tapi dia konsistensi bermain dia selalu bisa menjaga gitu, dari segala-galanya ya gitu. Kita lihat sendirilah gitu dari beberapa pertandingan. Tapi kan kalau strike atau Marcelino kadang ya angin-anginan iya gitu kan. Kalau lagi bagus-bagus, kalau lagi bener low banget gitu. Sama sekali nggak ada kontribusi gitu kan. Ya jadi begitulah Bang Agus. Jadi mudah-mudahan pemain-pemain yang harusnya bisa dikasih kepercayaan bermain ini untuk mengganti pemain yang lagi skorsing gitu atau absen, bisa dikasih kepercayaan bermain. Dan saya harap pemain-pemain lokal kita banyak belajar dari Oli Romani ya. Untuk Iya, oh itu pasti itu. untuk Itu masalah harapan. finishing ya di masa TC ini ya. Oke, Oh ya lanjut. sedikit Bang Agus, sedikit tuh saya nambahin kan, oleh Romain ini ya dia bisa dijadikan buat apa namanya, mentor ya untuk striker lokal kita atau anak-anak muda kita yang berposisi striker ya. Mudah-mudahan bisa mempelajari gaya-gaya bermain dia gitu, walaupun dia sebenarnya bukan pemain bintang-bintang banget kan gitu. Tapi gaya bermain dia itu taktis, dari penempatan atau apa keputusan dia dalam mengeksekusi atau cara dia mengeksekusi. Kadang kita perhatikan ya 2 gol dia aja Indonesia ini bukan gol gampang loh, bukan gol yang disebutnya itu udah pasti gol gitu.
kita cerna gitu kan. Saya cerna ngeliat lawan Australia. Itu bola bener-bener kayak bola pantul gitu kan, ke tanah dulu sedikit. Otomatis si kiper Australia itu jadi nggak menjangkau gitu dengan posisi dia yang agak sedikit nanggung gitu kan. Itu gol Australia. Gol Bahrain juga sama. Saya lihat bener-bener dia penempatan dia dalam eksekusi juga itu bukan sembarangan gitu. Beda bener. Jarang-jarang lah gitu ya. Bisa melakukan hal semacam gitu kan. Kalau pemain yang belum punya naluri yang agak sedikit matang gitu, itu pasti ya nggak akan kayak gitu golnya. Itu emang beda. Jadi makanya saya lihat Romeni ini emang benar-benar punya gaya tersendiri ya dalam mengolah bola atau dari gaya bermain, mengeksekusi juga gitu. Ya jadi peningkatan performnya jadi bisa mengangkat timnas gitu, bisa lebih baik. Ya, Dan jangan lupa pelatih kita itu mantan pemain dunia striker ya. Aduh, udah nggak usah ditanya. Bang Henrik tuh yang lebih tahu. Iya. Oke. Lanjut Bang Sulung, silakan Bang Sulung. Ya, kalau saya lebih setuju sama pernyataannya Bang Hendrik tadi. Kita udah terbiasa lawan nama Asia Tengah ya. Sekarang kita ketemu lagi sama lawan dari Asia Timur. Di putaran pertama kita lawan Asia Timur itu Cina sama Jepang doang kan. Dua-duanya kita kalah. Jadi mungkin ini harus ada taktik baru ini untuk lawan Asia Timur ini. Karena Asia Timur ini gaya mainnya itu Spartan, ngandelin counter attack cepet. Jadi harusnya kita mainnya itu taktis. Jadi kalau bisa tuh mereka yang ngejar-ngejar bola, tapi kita harus bisa ngalirin bola tanpa kepotong gitu. Karena kalau sampai kepotong, adu sprint, saya tuh agak nggak yakin ya kalau adu sprint. Tapi kalau kitanya bisa keeping bolanya bagus, terus area kitanya ketutup semua, ya mereka lari-lari doang untuk ngejar bola gitu. Jadi kita harus cepet ngalirin bola, terus bisa jaga bolanya itu nggak sampai kepotong atau lepas gitu. Makanya kemungkinan ya taktiknya itu kemungkinan nih nggak terlalu menyerang banget sih. Paling dia kayak si Joey Pelupesi itu bakal nahan di tengah, nggak bakal maju lebih dari tengah. Karena kalau kita terlalu maju, Cina itu kalau counter attack, iya kayak waktu di Cina itu cepet. Bahkan Messilger saja yang dari segi posturnya bisa adu lari itu ketinggalan gitu. Yeah. Karena kan tipikal pemain-pemain Eropa kan bukan di lari gitu, tapi di postur terus di teknik gitu. Makanya kalau bisa itu kita mainnya ya taktikal aja. Biarin mereka yang ngejar-ngejar bola gitu sampai capek. Nah, kita mainnya harus ngalir bolanya, jangan sampai kepotong, jangan sampai salah umpan. Ya kalau salah ya emang namanya main bola pasti ada salah, tapi jangan terlalu jangan terlalu di area-area yang berbahaya sih. Iya. Karena kalau sampai di area belakang kesalahannya itu dihukumnya pasti cepet banget sama Cina. Apalagi sekarang ada pemain mana Serginho siapa namanya? Itu dari Brazil kalau nggak salah, nama-nama kayak gitu. Serginho itu karakter permainannya seperti kayak Beto. Bang Sulung. Beto Gonçalves, tahu Beto? Dari Brazil apa dari Amerika Latin kan? Dari Brazil. Iya. Apalagi berarti kan ada teknik di situ kan. Tipe kalau dari Brazil itu pasti ngandelin teknik. Tipe permainannya seperti Beto Gonçalves. Nah, jadi harusnya
pelatih PK ini harus punya strategi yang main aman sih. Oke. Jangan Cukup. sampai salah di belakang gitu. Itu aja sih, Cukup, Bang. Mas. Bang Heru, tanggapannya Bang Heru. Aku Bang Agus, yang perlu dibenahi ketika nanti melawan China itu gimana transisi dari 3-4-3 itu ketika Cina melakukan counter attack itu kita bisa cepat balik ke 5-4-1. Karena apa? Wingback kita Kevin Dix itu memang pemain yang sangat overlap. Karena dia posisi dia sangat kuat dalam membantu serangan. Akan tetapi ketika transisi dia lupa discover area untuk menutupin posisinya. Berbeda dengan Kelvin Perdong. Kelvin Perdong itu tipikalnya inverted. Dia itu jarang, sesekali aja dia ada di garis pertahanan lawan. Nah, jadi menurut saya yang perlu dibenahin itu ketika transisi, karena waktu pertama kali di China kebobolan itu banyak ketika dari servis bola atas dan counter attack. Makanya satu posisi kalau tidak cepat pemain-pemain kita dari wingbacknya menutup discover area mereka, itu akan membuat seperti Joy Pelupesi, membuat seperti 3 center back kita itu akan bakal kewalahan menutupi area mereka. Karena kemarin kenapa di leg pertama itu dimainkan Mes memang secara teknikal saya lihat memang oke. Tapi secara intercept, body balance Mes sangat kurang. Dibandingkan dengan Rizky Ridho, memang kalau secara jam terbang memang dia tak sebanyak Mes Hilgers, akan tetapi lihat dari timing dia melakukan intercept melawan Bahrain, itu semua timingnya pas dia lakukan. Dan 3 back di depan dari Martin Paes itu sangat aman. Jadi Paes pun merasa bahwasannya percaya dengan 3 center back di depannya. Makanya menurut saya Bang Agus, ketika melawan China nanti, menurut saya tetap melakukan pola penyerangan seperti melawan Bahrain di menit-menit awal, karena kita sangat membutuhkan leading, membutuhkan keunggulan gol terlebih dahulu untuk mendapat poin penuh 3 poin, karena kita sangat lagi krusialnya untuk mendapatkan poin penuh. Itu aja sih Bang Agus. Ya, laga melawan Cina ini adalah laga penentuan, ibarat laga final bagi Indonesia. Yang mana bila kita menang nanti, yang mana apabila kita menang nanti, kita otomatis lolos ke round 4 dan membuka peluang kita ke pintu Piala Dunia. Dan di laga terakhir kita akan melawan Jepang, yang mana Jepang adalah memang laga dan timnas yang kita tidak bisa berharap banyak. Jadi laga sangat maha penting melawan Cina nanti. Oke, berhubung hari sudah malam, kita rungkatkan dulu Komal saya malam hari ini. Besok kita berjumpa lagi dengan saya jam 8 malam, insya Allah kalau tidak halangan. Tiap jam 8 malam saya akan buka Komal sampai ke tanggal 5 nanti ya. Tanggal 5 nanti di pertandingan timnas melawan Cina, yang mana laga penentu bagi timnas kita untuk menuju Piala Dunia. Kawal terus timnas kita sampai ke Piala Dunia. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.